Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu ala wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah fa inna at-taqwa madaru kulli sa'adah kama anna ittiba'al hawa ra'su kulli syaqawah. Fattaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim wa ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin rahimakumullah. Setiap manusia mendambakan kehidupan yang aman, tenang dan tentram. Karena rasa aman adalah puncak nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Tentunya kita harus bersyukur apabila Allah berikan kepada kita semua rasa aman dalam hidup dan kehidupan kita. Karena dengan rasa aman kita akan menjadi tentram dalam menjalani kehidupan kita, dalam menjadi hamba Allah di muka bumi ini. Maka dari itu Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nasuhul Ibad mengutip sebuah hadis yang berbunyi, Al-kawakibu amanun di ahli samai fa idza intasharat kana al-qada'u ala ahli samai wa ahlu baiti amanun li ummati fa idza zala ahlu baiti kana al-qada'u ala ummati wa ana amanun bi ashabi fa idza dhahabtu fa kana al-qada'u ala ashabi wal jibalu amanun bi ahli al-ardi fa idza dhahabat kana al-qada'u ala ahli al-ardi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bintang-bintang yang ada di langit amanun adalah tanda daripada rasa aman li ahli samai, bagi para penduduk langit. Fa idzan tasharat, maka apabila berpecah belah, berhamburan oleh bintang, fakana al-qada'u ala ahli samai, maka qada' dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, yakni hukmul ilahi, hukum Allah, maka bencana akan terjadi di langit. Wa ahlu baiti, kata Rasulullah,
dan keluargaku. Amanun, yaitu menjadi tanda keamanan. Li ummati, bagi umatku. Fa idza zala ahlu baiti, maka apabila telah hilang oleh keluargaku, fakana qada'u ala ummati, maka kehancuran, kebinasaan akan terjadi pada umatku. Wa ana, kata Rasulullah, dan aku, amanun, yaitu menjadi tanda keamanan, di ashabi, bagi para sahabat-sahabatku. Fa idza dhahabtu, maka apabila telah pergi oleh aku, fakana al-qada'u ala ashabi, maka akan terjadi kericuhan di antara para sahabat. Wal jibalu aman, dan gunung-gunung adalah menjadi pertanda aman sentosa, di ahlil ardi, bagi penduduk bumi. Fa idza zala al-ardu jibal, maka apabila telah hilang oleh gunung, fakana al-qada'u ala ahlil ardi, maka akan terjadi bencana di muka bumi. Dari hadis tersebut dapat kita pelajari bahwa ada 4 di antara tanda-tanda keamanan di muka bumi ini. Ada 4 di antaranya. Yang pertama adalah bintang-bintang yang ada di langit adalah menjadi pertanda keamanan bagi penduduk langit. Kenapa bintang-bintang menjadi tanda keamanan bagi penduduk langit? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bintang-bintang adalah tanda keamanan bagi penduduk langit. Jikalau bintang itu telah hilang, maka akan terjadi bencana di penduduk langit. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Waqiah, "Fala uqsimu bimawaqi'in nujum." Maka aku bersumpah dengan tempat-tempat beredarnya bintang-bintang yang ada di langit. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin rahimakumullah. Bintang-bintang memiliki fungsi yang sangat vital di alam semesta. Planet, bintang, semuanya bukan hanya sebatas hiasan yang ada di langit, tapi juga petunjuk arah dan pelempar setan. Keberadaan mereka adalah lambang keselarasan hukum Allah yang berada di muka bumi ini. Ketika bintang-bintang sirna berhamburan, langit akan terbelah, langit akan dilipat, dan malaikat-malaikat akan wafat. Nah, ini adalah pertanda awal mula hari kiamat. Ini adalah peringatan bahwa setiap unsur alam semesta adalah memiliki porsi-porsi dan peran-peran masing-masing. Dan jika tidak ada perannya, dan apabila telah hilang perannya, maka kehancuran akan segera mendatangi alam semesta. Kemudian kata Rasulullah SAW, tanda yang kedua adalah wa ahlu baiti amanu li ummati. Kata Rasulullah, dan keluargaku amanun, yaitu menjadi tanda aman, li ummati, bagi umatku. Dijelaskan di sini bahwa ahlu baiti, kata Syekh Nawawi dalam kitab Nasahul Ibad, ahlu baiti ay zurriyat. Keluargaku, yakni kata Imam Syekh Nawawi, adalah anak keturunanku. Namun jika kita telisik lebih luas, ahlu baiti juga termasuk di dalamnya adalah umat-umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apabila lebih khusus kembali, ahlu baiti juga adalah umat Rasulullah yang soleh-soleh dan mengerjakan amal soleh. Maka dari itu, ahlu bait di sini menandakan bahwa keamanan
ketentraman di dalam kehidupan kita apabila kita berada di tengah-tengah ahlu bait, zuriyah Rasulullah, keturunan Rasulullah. Apabila kita berada di tengah-tengah ulama yang mengajarkan dan membimbing kita akhlak, ilmu, dan mengamalkan ilmu-ilmu yang telah mereka berikan kepada kita. Maka apabila telah hilang ahlu baiti, keluargaku atau para ulama sebagai pewaris Nabi, al ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Apabila telah hilang di muka bumi, yakni telah hilang perannya, tidak lagi mendidik kita, tidak lagi mengajarkan kita budi, akhlak yang luhur, dan ilmu-ilmu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, maka niscaya kehancuran akan melanda kita sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang tiga, kata Rasulullah, wa ana amanun di ashabi, dan aku adalah tanda keamanan di ashabi, bagi para sahabatku. Fa idza zahabtu, maka apabila telah pergi oleh aku, fakanal qada'u ala ashabi, maka akan terjadi huru-hara di antara para sahabatku. Bagaimana kita ketahui Rasulullah adalah paling agungnya, paling mulianya manusia di alam semesta. Pada zaman sahabat Rasulullah, ketika ada sebagai petunjuk kebenaran, cahaya yang menerangi kehidupan para sahabat. Namun setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di antara para sahabat ada huru-hara, ada fitnah. Ini menandakan bahwa Rasulullah yang menjadi pimpinan pada masa itu, menunjukkan bahwa pentingnya di zaman kita sekarang pimpinan yang soleh, yang bisa menjadi suri tauladan, yang bijaksana dalam menentukan hukum-hukumnya. Maka apabila telah hilang pemimpinan di masa kita, telah hilang pemimpin yang soleh, maka kehancuran akan mendatangi kita semua. Lalu yang terakhir, yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wal jibal aman di ahlil ardi, dan gunung-gunung adalah menjadi tanda keamanan, ketentraman bagi penduduk bumi. Apabila telah hilang gunung-gunung, maka hancurlah bumi yang kita pijak saat ini. Karena gunung, katakan bahwa gunung adalah pasak, langit adalah atap bumi. Apabila pasak telah hancur, apabila pasak tiada, maka hancurlah suatu bangunan. Dari itu, dari kisah, dari hadis yang diriwayatkan tadi oleh Syekh Nawawi, kita dapat ambil pelajaran dengan analogi yang indah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga Rasulullah digambarkan sebagai bintang-bintang dan pasak-pasak yang menjaga kita semua. Artinya apa? Artinya apabila mereka semua, Rasulullah, masih terpatri dalam hati-hati kita, mereka semua ahlu bait, para ulama, masih kita cintai, masih kita mengaji kepada mereka semua, fa insyaallah kita akan Allah berikan ketenangan dalam kehidupan dan keberlangsungan kita di alam semesta ini. Semoga di hari yang Jumat yang penuh berkah ini, Allah tanamkan di hati kita semua rasa cinta dan mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada ahlu bait Rasulullah, yakni keturunan dan para ulama sebagai pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq
وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله العزيز الغفار الواحد القهار مقلب القلوب والأبصار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم فصل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار ما اختلف الليل والنهار. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وطاهروا نفوسكم وقلوبكم وجوارحكم من الذنوب والآثام والأوزار وأكثروا في هذا اليوم المبارك من الصلاة على نبيكم. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا محمد وعلى آله ورضي اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة أجمعين من الأنصار والمهاجرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم الطف بأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. نصر من الله وفتح قريب. اللهم يا مفرج كرب المكروبين فرج عنا همومنا وغمومنا بجاه سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وأتباع سيدنا محمد. يا الله يا رب سيدنا محمد اجعلنا من أمة سيدنا محمد ومن خيار أمة سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك حب سيدنا محمد وحب عمل يبلغنا إلى محبة سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك حب الصالحين وحب من يحب الصالحين وحب عمل يبلغنا إلى محبة الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على جميع نعمه يزدكم الله برزق مدرار واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.